pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Bu Guru harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Selalu terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kalian harus rajin juga untuk mencuci tangan ya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak-anak mampu untuk menunjukkan bagaimana rasa syukur kita atas anugerah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak mampu untuk menentukan apa saja sih contoh kegiatan yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, anak-anak mampu untuk menjelaskan nama-nama dari tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di Indonesia ya. Yang keempat, anak-anak mampu untuk menentukan apa saja sih contoh-contoh kegiatan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak, kita semua diberikan karunia oleh Tuhan, dan setiap orang memiliki karunia-Nya masing-masing ya. Jadi setiap orang diberikan anugerah yang berbeda-beda oleh Tuhan. Ada yang diberikan anggota keluarga yang lengkap, ada yang diberikan rezeki berlimpah, kemudian ada juga anugerah berupa kemudahan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga karunia-Nya berbentuk teman yang banyak ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita semua di sini, anak-anak, diberikan tubuh yang sempurna oleh Tuhan. Kita memiliki anggota badan yang lengkap ya, mulai dari mata yang bisa kita gunakan untuk melihat ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus tetap ingat untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Anak-anak, bagaimanapun kondisi kita pada hari ini, kita harus tetap bersyukur ya. Nah, berikut Ibu Guru akan putarkan lagu yang berjudul Syukur ya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Sila pertama dari Pancasila bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu kita harus selalu rajin beribadah ya. Bagi yang agama Muslim, rajin untuk menjalankan sholat 5 waktu. Bagi yang beragama Hindu, rajin sembahyang 3 kali sehari ya. Nah, kita dalam mengamalkan sila pertama tidak hanya sebatas rajin sholat, rajin sembahyang, tetapi kita juga harus saling menghormati ya dengan teman-teman yang berbeda agama. Di Indonesia kita ada mengenal 6 agama. Yang pertama di sini ada agama Kristen anak-anak ya, yang di sebelah kiri. Di sini ada gambar gereja di pojok kiri atas. Ini gereja ini tempat ibadah dari umat yang beragama Kristen ataupun Katolik ya. Yang kedua, yang di tengah sini ada gambar masjid anak-anak. Masjid ini adalah tempat beribadah bagi teman-teman kita yang beragama Islam ya. Kemudian
Yang di atas sebelah kanan, pojok atas kanan, ini ada gambar pura ya anak-anak. Pura ini pasti kalian semua sudah tahu ya. Pura adalah tempat ibadah bagi kita yang beragama Hindu. Kemudian yang di bawah sebelah kiri, pojok kiri, ini ada gambar wihara anak-anak. Wihara ini adalah tempat beribadah dari teman-teman kita yang beragama Konghucu ya. Dan yang terakhir, di pojok kanan bawah ini ada gambar kelenteng. Kelenteng ini adalah tempat beribadah bagi teman-teman kita yang beragama Buddha ya. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana penerapan sila pertama dari Pancasila. Sekarang kita lanjutkan ya tentang penerapan dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, di rumah pun kalian bisa untuk menerapkan sila kita yang kedua. Dengan cara apa? Jika kalian punya adik seperti di gambar, kalian bisa membantu adik untuk belajar dari rumah ya. Kemudian kalian juga bisa hidup rukun di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar ya. Jadi hidup rukun juga merupakan cara kita untuk menerapkan sila kedua ya. Kemudian memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, siapapun itu, agama apapun itu teman kita, ketika dia membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantu ya, harus saling tolong menolong. Kemudian kalau di rumah mengasuh adik dan membantu ibu dalam membereskan tempat tidur juga cara yang dapat anak-anak lakukan untuk menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang ibu guru berikan materi tambahan ya anak-anak untuk mengingatkan kalian, karena ini sudah diajarkan di kelas 1 ya. Jangan sampai kalian lupa. Apa sih? Bagaimana sih bentuknya lambang dari sila pertama? Nah, ini ya seperti yang di pojok kanan atas adalah lambangnya apa? Bintang ya. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang ya. Diartikan sebagai sebuah cahaya ya, seperti Tuhan yang menjadi cahaya atau penerang bagi kita ya. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ini dilambangkan dengan gelang ya. Ada yang berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Gelang yang berbentuk persegi itu menggambarkan laki-laki, sementara gelang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Jadi, laki-laki dan perempuan itu harus saling bergandeng tangan ya, bahu-membahu, tolong-menolong, hidup yang rukun ya. Anak-anak, silahkan setelah kalian menyimak penjelasan ibu guru dari tadi ya tentang pengamalan sila pertama dan kedua, anak-anak coba tulis di buku ya. Kalau di sini memang ditulis beri tanda checklist untuk sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Nah, ini karena tidak mungkin kalian gambar di buku, jadi kalian cukup tulis ya bagian gambar mana yang menunjukkan sikap sesuai dengan pengamalan sila kedua ya. Ditulis saja di buku ya, sikap mana yang sesuai dengan pengamalan sila kedua ya. Apakah bertengkar, apakah membantu ibu, apakah menemani nenek jalan-jalan ya. Menurut kalian yang mana sih sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua? Bu Guru tunggu hasilnya ya, kirim ke WhatsApp pribadinya Bu Guru. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak dengan baik. Terima kasih untuk ayah dan bunda karena sudah mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya.